olahraga. Iya. Khusus bagi maskur. Wih. Maskur tidak kelihatan. Nyaman. Jadi bisnisnya. Tapi maskur itu yang paling berat. Iya. Karena itu yang nyonggong. Ya. Tidak belum masuk. Dia maskur, tapi maskur di sama. Nah, dia itu terkenal di langit. Terkenal di dunia. Ini khususnya kaya. Akhirnya kan kalau lihat Papi Iriawan Subhanallah wa bihamdihi. Jalurnya sampai ke pangeran sampai Om Raka kalau tidak siapa pangeran siapa nabimu Sulaiman. Nggak salah, malah kan itu iya kan namanya Raka Sulaiman. Benar. Benar kaya Itu apa pangeranku ya Pak? Tahu Mas. Iya. Nanti dilanjutkan jangan di podcast ini Pak Atta kapan munculnya? Iya. Ya sudah, sekarang silakan ini Pak Kiai Hatta ini luar biasa juga perjalanan hidupnya. Sekarang beliau ini termasuk yatim piatu, ya kan? Karena dari kecil ayah juga sudah gak ada. Itu umur berapa ya Ustaz? 5 tahun. 5 tahun. Wah, rawah. Kalah kah? Mondok gue. Umur 5 tahun sudah jadi anak yatim. Kiai Nur Hatta ini. Dan ibunya membesarkan Pak Kiai Hatta ini berapa bersaudara? 4 ya? 4 bersaudara. Dan Pak Kiai Hatta ini nomor 3. Ya, masih ada adiknya laki-laki, kakaknya ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Aslinya sebenarnya Pekalongan kan? Siap. Ya toh? Yo. Iya. Re. Dan sebenarnya juga ini Raden Mas, cuman ngumpet. Memasturkan diri. Dan tetap namanya Nur Hatta, Nur Cahaya. Hatta adalah proklamator kemerdekaan Indonesia. Nah, gitu. Jadi dia selalu memproklamasikan kemerdekaan. Nah, gitu. Siap. Biar menjadi merdeka. Wah, gitu. Merdeka. Monggo silakan Pak Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma shalli alaihi. Miftahi bi rahmatillah adadama bi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Ikhwani dimanapun berada, alhamdulillah pada malam sudah jelang pagi. Malam hari ini kita duduk bersama Bapak Iriawan Widadi, Bapak Raka Sulaiman, Pak Adi, juga ada Pak Ishak, ada Pak Ismet, ya, Lora, ya, Pak Ismet Paradis, ya. Lora. Ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah masih manjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Setelah kita perjalanan rehlah dari sore, yaitu kita suan kepada beliau Bapak Ki Haji Thaifur Mawardi di Pondok Pesantren Darut Tauhid. Dilanjut kita menuju ke Pondok Pesantren Syekhona Bedawi insyaallah. Amin. Sebagaimana kita anjuran Nabi kita Muhammad SAW, di mana di bulan Muharram ini kita dianjurkan yang pertama kita suan kepada para alim, para ulama, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dan kemudian kita juga dianjurkan untuk di tahun baru ini
berbagi kepada anak-anak yatim. Amin. Kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ya. dan kemudian yang ketiganya kita tidak memutus tali silaturahmi kepada siapapun. Amin. Sebagaimana anjuran Nabi kita Muhammad SAW di bulan Muharram ini. Dan yang keempatnya yaitu di mana kita juga dianjurkan oleh Nabi untuk menjenguk saudara-saudara kita yang masih sakit. Minimal kita kunjung mendoakan agar saudara-saudara kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hidayah sehingga bisa beribadah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita duduk bersama jelang pagi, tidak terasa sudah pukul 1 ya. Setelah kita rehlah, ini menunjukkan bahwa kita ini berharap rahmat dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang mana di pondok Syekhona Baitawi yang insyaallah nanti akan ditempati di tahun ini, bulan ini. Yang petunjuknya dari beliau Syekhona Abu Yataifur Mawardi, yang mana beliau mendapat petunjuk sampai 2 kali. Setelah tadi kita sowan menceritakan Bapak Iriawan Widadi di mana ketika mau mendirikan pondok pesantren ini menceritakan sebagaimana keturunan-keturunannya beliau sehingga ini dibangun oleh Bapak Haji Parnomo sekeluarga sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak pondok pesantren ini bisa bermasyarakat. Amin. Ya, memberikan satu keberkahan di wilayah lingkungannya. Sebagaimana dawuhnya guru-guru kita, bagaimana di pondok pesantren ini juga bisa memasyarakatkan di pondok lingkungan kita sendiri. Jangan sampai kita terkenal di luar, tapi di dalam kita tidak dikenal dengan masyarakat kita. Tapi itu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Yang terpenting bagaimana kita bisa memakmurkan, lebih-lebih nih di daerah Bagelen. Ya. Bagelen. Ya. Ya. Alhamdulillah pondok ini dibangun tidak cukup lama, hanya butuh waktu 3 bulan selesai bangunan dengan sempurna, bisa dilihat di bangunannya ini yang insya Allah nanti sudah ada calon penghuninya, artinya ada ustadznya yang diamanai oleh beliau Bapak Kiai Haji Taifur Mawardi yang insya Allah minggu ini beliau akan datang ke tempat berkunjung ke sini. Sekaligus mungkin nanti ada acara ngeslop sebagai rasa syukuran, mungkin masyarakat sekitar akan dipanggil sebagai bentuk rasa syukurnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa pondok ini terbuka untuk siapapun, khususnya di wilayah masyarakat sekitarnya. Agar desa ini menjadi desa yang sebagaimana kakek-kakeknya beliau Darus Syakirin, yaitu tempat orang-orang yang bersyukur. Amin. Ya. Artinya Darus Syakirin ini desa yang bersyukur. Amin. Sehingga memiliki rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga janji Allah taala la in syakartum la azidannakum. Jika kalau kita bersyukur kepada Allah taala la azidannakum, maka Allah akan tambahi nikmatnya kepada hambanya. Maka dari itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam sudah jelang pagi pukul 1 ini kita masih berharap semoga rahmat ridho Allah Ta'ala selalu turun di tempat yang penuh berkah ini, di tempat pondok pesantren ini, agar kelak putra-putra yang akan dididik di sini dijadikan anak-anak yang saleh-salehah. Amin. Anak-anak yang min ahlil khair. Amin. Min ahlil Quran. Amin. Hamilul Quran. Amin. Hafidul Quran. Amin. Yang mutkin. Amin. Ma'nan walaftan wa amalan salihan. Amin. Anak-anak yang kelak dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi anak-anak yang dibanggakan kepada kedua orang tuanya. Amin. Sehingga sampai tersambung keilmuannya sampai kepada baginda Muhammad SAW. Sehingga malam-malam pun kita sebagai bentuk rasa syukurnya, ini pas kebetulan malam ini malam kelima di bulan Muharram ya. Sebentar lagi kita akan memasuki Yaum Asyura, yaitu sebelum Muharram yang insyaallah mungkin kurang 5 hari lagi. Kalau besok tanggal 5 berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Mungkin malam Jumat itu malam ke-10 di bulan Asyura ya. Anjuran kita di bulan Asyura juga ada kesunahan kita berpuasa, ada yang mutasu'ah, artinya puasa tanggal 9, 10 atau 10, 11 atau 9, 10, 11.
agar kalau kita berpuasanya hanya 1 hari akan menyamai orang-orang Yahudi. Kata Nabi kita, berpuasalah tanggal 9, 10 Yaumut Tasu'ah atau 10, 11 atau 9, 10, 11 akan lebih afdal. Dan semoga kita walaupun kita tidak dikaruniai puasa, minimal kita sudah punya niatan agar kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan orang-orang yang mengikuti apa yang jadi anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kebetulan juga pada malam hari ini kita ada Gus Ismet ya, yang kalau kita lihat datuk-datuknya beliau masya Allah ya, kata Om Raka bahwa Gus Ismet ini mastur ya, mastur ini tidak kelihatan nyamar jadi bisnis ya, tapi mastur ini justru yang paling berat karena beliau itu yang nyonggo sedungang tidak perlu masuk, beliau mastur tapi masyhur fis sama. Wah, artinya itu terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Ya, ini Gus Ismet. Masya Allah. Apalagi kalau lihat Papi Iriawani, subhanallah wa bihamdi. Jalurnya sampai ke Pangeran Diponegoro. Ya. Sampai Om Raka kalau tidak, siapa pangeranmu? Pangeran Diponegoro. Siapa nabimu? Sulaiman. Ya nggak salah, malah kan itu benar. Karena namanya Raka Sulaiman. B C benar. Benar kaya. Apa pangeranku ya pangeran. Itu pangeran kita semua. Kalau kita ini sambil kita ngobrol santai. Ngeri Di malam 5 Muharram ini ya. Ini sebagai kita wujud memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di awal tahun baru yang kemarin kita sudah awali bersama Pak Ismet, bersama Pak Iriawan, doa akhir tahun awal tahun di Masjid Agung Demak, agar semuanya berdoa untuk negeri kita tercinta, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, semuanya kita doakan dan alam semesta ini agar Allah Ta'ala jaga khususnya bumi pertiwi di Indonesia ini yang artinya dipatoki beberapa wali-wali yang sangat luar biasa. Inilah bahwa negeri kita ini adalah negeri surga kata ulama-ulama yang ada di dunia ini. Sehingga orang Mesir ini pernah datang ke Indonesia ini, dia takjub, jangan-jangan orang Indonesia ini dia tidak betah di surga katanya. Nah, karena negerinya seperti surga. Seperti surga katanya. Apalagi Om Raka Sulaiman. Orang kahyangan yang soleh dan beriman. Yang soleh yang beriman. Semoga selalu beriman. Amin. Sampai bergoyah hatinya sebagai bentuk rasa syukur kita. Karena kita mengawal dengan doa awal tahun, akhir tahun di makamnya Raden Patah, Sunan Trenggono, Raden Prawoto, dan Syekh Maulana Maghribi. Inilah sudah kita awali anjuran Nabi kita agar kita menziarahi makamnya aulia min auliaillah, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Karena pada hakikatnya yang meninggal pun adanya beliau kita ada. Makanya sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, kita hanya meneruskan, jangan sampai melupakan sejarah para pendahulu kita. Jasmilah, tidak melupakan sejarah. Jangan lupa sejarah. Ngeri. Itulah yang didahulukan oleh guru-guru kita. Makanya harus mondok kata Raka Sulaiman. Tapi Kak boleh milih mondoknya di Aljaba sama Pendopo aja. Jangan jauh-jauh. Ya, insya Allah nanti kalau kita sudah mulai buka dengan kegiatan ya, kita sudah mengikuti dawuh-dawuhnya para sesepuh kita, ulama-ulama kita, dan mendapat restu dari ulama yang sangat besar, tentunya sudah masyhur di kalangan ulama-ulama khususnya di bumi Nusantara ini, beliau Kiai Haji Taifur Mawardi, yang dalam satu riwayat beliau sering mimpi ketemu Rasulullah, tidak hanya mimpi secara tidur, tapi beliau qadha'an bisa berjumpa kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Semoga Muhammad keberkahan dari para guru-guru kita, wali-wali kita juga melumeber kepada kita semua. Amin ya Rabb. Bagaimana yang kita ziarahi para wali-wali ini, ibarat beliau ini air yang sudah penuh. Kita datangan yang ngejoki, artinya dengan kita hadirnya di makamnya para wali, ziarah ke makamnya orang-orang yang ulama-ulama yang masih hidup, semoga kita kena aliran keberkahan daripada beliau dan juga kepada anak-anak kita, keturunan kita, sehingga semoga tahun baru ini menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah,
anak-anak kita jadikan anak-anak yang saleh salehah. Semoga kita semuanya dimudahkan segala urusan kita, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Semoga Allah angkat semua penyakit-penyakit kita zahiran wa batinan. Begitu pula saudara-saudara kita ikhwani dimanapun berada, semoga juga Allah mudahkan segala urusannya. Apa yang jadi hajat kita semuanya, semoga nanti di pagi yang sangat suasana yang sangat sejuk ini, Allah sejukkan hati kita. Dan kita kuatkan iman kita. Semoga kita pun kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bi husnul khatimah. Amin. Husnul khatimah. Amin. Demikianlah sedikit yang kita bisa sampaikan di pagi hari ini. Semoga Allah taala mudahkan segala urusan kita, kita dan semua leluhur kita dan leluhur kita khususnya kita ini. Semoga terwujud demikian Allah kami sampaikan. Maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.